Saya aslinya datang dari kampung. Yang namanya kampung, terkadang nuansa mistisnya memang kental. Tapi bukan lantaran syirik atau apa. Kenyataannya, saya sendiri betul-betul mengalami insiden mengagumkan serta sekaligus juga menyeramkan. Saya ingat persis saat itu tahun 1998 saat SD. Semua berawal dari suara tangisan misterius di kampung pada tengah malam. Aslinya kampung kecil, situasinya damai. Warga-warga di sana soleh serta baik-baik. Saya serta kenal hampir semua masyarakat di sana. Maklum, sebab masyarakat kampung tidak banyak. Jadi, sebagian besar sudah pasti sama-sama mengenal. Dari dahulu sejak kecil, saya ingat ada salah satu orang bernama Pak Misno. Orangnya kasar, seringkali mabuk-mabukan, berjudi, serta bermain wanita. Hingga suatu ketika Pak Misno meninggal dunia disebabkan karena terkena penyakit kelamin. Dengar-dengar sih terkena sifilis, tapi entahlah benar atau mungkin tidak. Yang pasti, sebab sarana kesehatan kampung yang serba minim, ia pada akhirnya setiap harinya hanya berada di gubuk luar kampung. Serta beberapa waktu selanjutnya pada akhirnya ia meninggal dunia. Sebagian besar masyarakat tidak mempunyai jalinan yang baik dengannya. Hingga ketika ia meninggal tidak banyak yang pergi melayat. Tidak hanya karena dendam, karena perbuatan jeleknya, tapi ada juga yang malas dan juga takut ketularan penyakit. Singkat cerita, jenazah Pak Misno dimandikan, dikapankan, lantas disolatkan di masjid kampung. Kamis siangnya juga disemayamkan dengan cuma didatangi Pak Lurah serta sebagian orang saja. Kebetulan bapak saya ikut juga menyaksikan. Tidak ada yang aneh dengan acara pemakamannya. Semua berjalan secara cepat, serta sesudahnya masing-masing kembali pulang ke rumahnya. Waktu malam harinya pas malam Jumat. Malam Jumat di kampung kami memang sangat sunyi. Di tengah kesunyian tersebut terdengar suara pekikikan yang membuat masyarakat menjadi ramai. Sesudah dilacak, nyatanya ada masyarakat yang melihat sesosok pocong di dekat rumah pengisolasian Pak Misno. Pocong itu terdengar seperti menangis. Sebagaimana diceritakan, sejak menderita penyakit, Pak Misno tinggal di gubuk kecil di luar kampung. Sebab tidak hanya tidak kuat memikul malu karena diasingkan masyarakat. Semua masyarakat mulai berspekulasi, jangan-jangan itu Pak Misno yang tuntut balas dendam sebab diasingkan masyarakat. Jangan-jangan jenazah Pak Misno tidak diterima bumi, serta berbagai macam spekulasi yang lainnya. Tapi Pak Lurah dengan sigap menenteramkan masyarakat. Ia bersama dengan beberapa masyarakat serta ustadz kampung pada akhirnya saling berkunjung ke rumah pengisolasian untuk memeriksa.
Rombongan itu tidak menemukan apa-apa saat sampai di sana. Jadi semua kembali ke rumah masing-masing. Akibat kejadian, terdengar suara pekikikan dan sosok pocong tersebut. Suasana di kampung menjadi tidak tenang. Di sekolah pun kami diminta guru untuk langsung pulang serta jangan main dekat gubuk Pak Misnu. Jadi anak SD tentunya kami taat. Umumnya kami yang main beradu berani juga merasakan seram. Mana ada yang berani juga ke sana. Sejak saat itu, kadang malam-malam khusus tetap terdengar suara tangisan di luar rumah. Saya masih kecil waktu itu, tidak berani melihat. Bapak hanya memerintahkan saya tidur saja. Tuturnya itu cuma suara binatang, jadi tak perlu takut. Tapi saya ragu, suara binatang apa yang seperti tangisan? Terakhir, frekuensi tangisan ini semakin sering terjadi, serta kemudian semakin menggelisahkan masyarakat. Sesudah musyawarah, mereka memutuskan untuk melakukan patroli malam itu juga. Beberapa masyarakat menjelaskan akan coba menangkap hantunya, yaitu hantu pocong yang menangis dan meresahkan tersebut. Malam harinya, situasi menjadi sangat menegangkan. Bapak bersama dengan tetangga lainnya keluar rumah, serta memberi pesan kepada ibu dan juga saya agar tetap di dalam rumah. Saya dan ibu pun tidur di dalam kamar yang sama. Jam 9, ibu pun telah tertidur. Lalu jam 10 malam, rasa penasaran saya menjadi-jadi. Saya ingin sekali lihat bagaimana orang dewasa menangkap pocong menangis, pocong penelor masyarakat di kampung. Akhirnya saya nekat keluar lewat jendela kamar, kemudian mengendap-endap cukup jauh dari rumah. Telah cukup jauh dari rumah, waktu lihat ke kiri kanan, nyatanya tidak ada seorang pun di kampung. Saya pun bertanya-tanya, kemanakah mereka? Tidakkah mereka melakukan patroli serta memburu pocong? Saya juga berjalan lebih ke depan melihat ada orang atau mungkin tidak. Makin lama saya makin menjauh dari rumah. Saya pikir, sebab mereka memburu pocong, jadi sebaiknya mereka pergi ke rumah Pak Misnu. Jadi saya juga ke sana dengan berlari. Maklum, rasanya seram sekali. Mana keadaan jalan kampung yang gelap, serta pencahayaan cuma dari bulan saja. Jadi pinginnya secepatnya sampai saja. Sesampainya di sana, napas saya ngos-ngosan sebab lari cukup jauh tiada henti. Belum usai mengatur napas, saya terkesima. Gubuk di sana sepi, gelap, tanpa ada sinar lampu, serta tanpa ada sebatang hidung manusia di sana. Jadi, kemana semua? Belum usai saya berpikir, tiba-tiba suara isakan tangis terdengar dari samping saya. Perlahan saya melihat kepada sumber suara itu. Sesosok putih di atas atap menatap saya dengan mukanya yang menyeramkan penuh darah. Sosok itu semakin mendekat ke arah saya. Kaki saya begitu lemas untuk berlari. Makin ia mendekat dengan mukanya penuh darah. Saya ingin berteriak, tapi entahlah kenapa pita suara saya kelihatannya tidak dapat dipakai waktu itu.
Jantung saya berdegup kencang. Pocong itu makin dekat, serta semakin dekat. Suara tangisannya semakin keras, semakin keras. Saya dapat lihat muka pocong itu. Anehnya, meskipun suaranya menangis, saya tidak tangkap ekspresi muka susah. Muka itu tidak memperlihatkan raut muka apa aja. Muka berlumuran darah itu, saya menyaksikannya dengan jelas. Itu ialah Pak Misnu. Kemudian saya tidak ingat apa-apa. Sesudah sadar, saya menemukan diri ada di masjid dikelilingi masyarakat kampung yang saya kenal. Bapak langsung memeluk erat serta bertanya kondisi saya. Saat itu saya cuma merasakan pening saja. Terakhir saya demam tinggi sepanjang 1 minggu. Sepanjang mimpi pun saya masih lihat muka Pak Misnu yang menyeramkan itu. Sebab insiden ini benar-benar membuat saya trauma. Untungnya seiring berjalannya waktu, saya diterapi oleh Pak Ustadz, serta berjalannya waktu saya akhirnya semakin membaik. Terakhir, saya dikisahkan oleh Bapak jika rombongan masyarakat pergi ke arah makam Pak Misnu serta membaca doa di sana agar supaya Pak Misnu tenang di alam sana. Nyatanya, sosok pocong yang seperti mirip Pak Misnu bukanlah arwah Pak Misnu, tapi itu adalah sosok jin kafir yang menyerupai Pak Misnu. Jin itu pun sudah diamankan serta digembok dalam tasbih Pak Ustadz. Tasbih ini pun pada akhirnya dibuang ke laut hingga tidak mengganggu kampung ini. Sejak itu, situasi kampung saya tidak menakutkan serta tidak ada masalah pocong menangis.